Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030, 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, katakan welcome home. Sing it together. Rasa sepi di hati, bagai kabut di langit yang biru yang ku
Shalom saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya kasih, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi setiap kita. Saat ini kami rindu menyambut bagi Anda yang baru pertama kali join dalam ibadah online Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Kami mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan kami. Sungguh sebuah sukacita yang besar dalam menyambut setiap Anda. Bagi kami gereja bukanlah hanya sekedar gedung ibadah, tetapi gereja adalah komunitas orang percaya di mana kita bisa saling mengenal, bertumbuh dan melayani Tuhan bersama-sama di dalam sebuah komunitas yang kita beri nama Connect Group di Gereja Mawar Syaron. Oleh karena itu kami rindu mengajak Anda untuk bisa join terlibat di dalamnya. Bagaimana caranya? Anda bisa menghubungi kami dengan nomor yang tertera di layar Anda. Mari kita bertumbuh bersama-sama melalui Connect Group dan kita melakukannya secara online. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk persembahan, Anda bisa memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami rindu membawa persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Terimalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu yang terakhir di bulan September. Oleh karena itu kami rindu mendoakan bagi Anda yang berulang tahun atau merayakan ulang tahun pernikahan di bulan September ini. Bagi Anda yang berulang tahun atau berulang tahun pernikahan di bulan ini, Anda bisa mengarahkan tangan Anda di layar Anda dan menerima doa dari kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang hari ini berulang tahun ya Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka. Biar kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan selalu melingkupi mereka. Bahwa mereka di dalam tahun ini mereka menggenapi rencana Tuhan yang dahsyat. Rencanamu tidak pernah gagal. Tuhan akan membawa mereka masuk di dalam kehendak Allah yang sempurna. Biar mereka merasakan kasih Tuhan yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Dan biar di dalam tahun ini mereka semakin mendekat kepada Tuhan, semakin berapi-api bagi Tuhan, dan semakin hidup melayani Tuhan. Hari ini kami memberkati setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa bagi pasangan-pasangan yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan September ini. Kami berdoa bersama-sama Tuhan, biar anggur manis pernikahan selalu ada di dalam hidup mereka. Mereka menjadi pasangan yang takut akan Tuhan dan menjadi pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Biar cinta kasih Yesus selalu melingkupi mereka dan sukacita pernikahan ada dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka menjadi pasangan yang kuat dan pasangan yang menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan hari ini kami memberkati mereka, kehidupan pernikahan mereka, bahkan anak-anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hal-hal yang terbaik daripada Tuhan datang dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa kehidupan mereka. Haleluya, amin. Saudara, untuk ibadah minggu depan, kita akan masih melakukannya secara online. Demikian sambutan dari kami dan Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, berjumpa kembali bersama dengan kami di minggu ini. Spesial bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan welcome home, welcome to Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Kami memastikan Anda memiliki komunitas keluarga rohani yaitu Connect Group. Segera kunjungi Instagram kami di @gms_jakarta_barat atau @gms_tangerang untuk mendapatkan informasi seputar Connect Group. Kami menunggu Anda untuk bergabung dalam Connect Group. Inilah informasi seputar Gereja Mawar Syaron selama sepekan ke depan. Jesus, more of you. Holy Spirit, come. Have your way in us. I want more of you. Jesus, more.
Kami kembali mengingatkan bahwa ibadah hari Minggu akan tetap diadakan secara online. Untuk itu, kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk tetap terhubung dan mengikuti ibadah online yang ada. Tidak lupa juga bagi Anda yang memiliki anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda untuk dapat tetap terhubung dalam ibadah online Eagle Kids. Anda dapat memilih ibadah sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All-Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Dan bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan juga Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian AOGers Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Ibadah umum, Eagle Kids dan Army of God dapat Anda akses pada link berikut. Bagi Anda yang memiliki anak, keponakan atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun dan berdomisili di Jabodetabek dan Banten, kami mengundang anak atau kerabat Anda untuk dapat mengikuti CG Kids Online. CG Kids Online akan diadakan setiap hari Sabtu atau Minggu. Mari motivasi dan dukung mereka untuk mengikuti CG Kids Online. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0815 2120 080 atau Anda juga dapat menghubungi kami melalui direct message di Instagram kami @gmsjakartabarat atau @gmstangerang. Minggu depan adalah minggu perpuluhan. Mari persiapkan diri Anda. Sekian Puma untuk minggu ini, tetaplah bersukacita sebab Allah adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Gereja Mawar Sharon Jabodetabek, making disciples, transforming lives. Making disciples, transforming lives. The fig trees have no fruits, and no grapes grow on the vines. Even
to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sing it together. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. Sing, I have decided, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Karena kalau ikut Yesus, ikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku sayangkan, ku sayangkan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku taingkan, ku taingkan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku Haleluya. Bapa, kami bersyukur dalam kehidupan kami, Engkau yang mendahului untuk mengasihi kami, Engkau yang mendahului untuk menjangkau kehidupan kami, sehingga batasan ataupun keterbatasan hidup kami tak menjadi halangan untuk Engkau mendapatkan hati kami kembali kepada Bapa, meskipun kami jauh begitu rupa. Kami berdoa setiap keputusan yang telah kami buat untuk menjadi murid Tuhan, sekali biarlah menjadi keputusan yang berlanjut dalam kehidupan kami sampai akhirnya. Karena kami tahu apapun yang menjadi tantangan dan persoalan kami, Tuhan setia tak pernah tinggalkan. Sebentar firman-Mu dibagikan, berikan telinga seorang murid kepada setiap kami, setiap para pendengar, jemaat-Mu juga hamba-Mu sendiri yang berbicara ya Tuhan. Biar setiap kami belajar dari firman Tuhan. Berikan juga mulut lidah seorang murid, sehingga lewat apa yang hamba-Mu katakan boleh menjadi sesuatu yang membangun, bukan hanya menyegarkan jiwa, tetapi menjamah hati dan roh umat Tuhan. Sehingga firman Tuhan bisa diterapkan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, thank you buat teman-teman PAW. Shalom saudara, apa kabarnya? Saya percaya penuh dengan sukacita dan antusias. Saya juga bersukacita untuk hari ini oleh karena bisa menyapa Anda sekalian dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada sebuah kisah yang menurut saya baik untuk kita perhatikan. Suatu kali ada seorang bapak-bapak, beliau adalah orang yang suka mencatat firman Tuhan. Kali itu dia mendapat rema di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-7. Dikatakan, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Melintasi lembah baka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ayat tersebut menjadi rema di hati bapak ini. Oleh karena itu dia begitu antusias dan membara Tuhan akan mengubah dan menjawab doa-doanya. Tetapi oleh karena mungkin tangan, namanya orang bisa salah-salah tulis, begitu semangat salah tulis saudara. Jadi bukan apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bapak ini menulis apabila melintasi alam baka. Itu akhirat saudara, melintasi alam baka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bagi kita yang membacanya mengerti meskipun tertawa ini salah tulis ini. Tetapi ya sudah mau dikapakan lagi, sudah tersebar di sosial media. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya pada saat kita mendengar firman Tuhan di rumah, ada kalanya kita santai, ada kalanya kita serius. Saya mengajak setiap kita jangan sampai kebablasan melamun atau mengantuk. Pada waktu mencatat, salah-salah nanti lembah baka menjadi alam baka. Anda upload di sosial media menjadi sesuatu yang memang tetap menjadi berkat, memberi sukacita kepada orang yang membacanya. Tapi adalah lebih baik kalau kita memperhatikan dan kita tidak melewatkan semuanya. Yang setuju katakan amin. Oke, berapa banyak yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Sekali lagi. Saudara, sebagai manusia tak peduli seberapa hebat Anda, seberapa kuat Anda, seberapa cerdas dan bijaksananya Anda, tentu kita menyadari pada satu titik tertentu kita akan bertemu dengan batas dari kemampuan itu. Di mana kemudian muncul sebuah pertanyaan, gimana ya untuk persoalan ini menemukan jawabnya? Apa solusi untuk pertanyaan ini? Pertanyaan itu muncul pada beberapa kondisi akan menemukan jawab meskipun butuh waktu yang agak lama. Ada yang sebentar, ada yang lama. Tetapi untuk pertanyaan yang sama pada beberapa kondisi yang lain tidak serta-merta menemukan jawabnya. Sebab meskipun kita telah mengupayakan begitu rupa dengan kemampuan kita, hasilnya nihil. Kita bertemu dengan batas kesanggupan kita dan kita akhirnya menyerah. Sebuah pertanyaan yang semula terlontar biasa menjadi sebuah pertanyaan yang membuat frustasi di hati kita. Lalu berujung pada sebuah kesimpulan, saya tak sanggup lagi. Untuk persoalan ini di luar kemampuan saya. Ini di luar kapasitas saya. Saya tak tahu harus berbuat apa. Mulai frustasi, mulai putus asa dan lain sebagainya. Karena keterbatasan kita punya menjadi sesuatu yang menghambat bertemu dengan jawaban. Masalahnya adalah kesimpulan ini di luar batas kemampuan saya. Itu bukan berbicara soal mata pelajaran atau mata kuliah. Jika itu berbicara soal pelajaran, guru bisa berkata pada waktu kita mencoba menyelesaikannya, ternyata nggak bisa. Guru berkata, waktu habis, selesai tidak selesai, kumpulkan. Begitu harus dikumpulkan, mau tidak mau kita pun menyerahkan. Apapun hasilnya, hasil akhirnya adalah berupa angka saja. Sehingga meskipun kita menyerah, hasil kita terima selesai. Tetapi berbicara batas di dalam kehidupan manusia, bukankah tidak selesai dengan kata menyerah? Pada saat kita berkata tak sanggup lagi, aku tak kuat lagi, bukankah itu tak berarti masalah juga berhenti? Pada saat kita tak sanggup, oleh karena tekanan dan pressure yang ada, hal tersebut tetap kita harus hadapi. Tertatih-tatih dan lain sebagainya. Kabar baik yang saya ingin bagikan kepada Anda adalah batasan dalam kehidupan ini bukan hanya kita saja yang memiliki. Pemazmur
juga memiliki hal yang sama seperti kita. Sebab kita semua sama-sama manusia punya batasan. Namun yang beda adalah meskipun pemazmur bertemu dengan batasan-batasan seperti kita, tidak ia berhenti di sana. Sebab ia menemukan kunci bagaimana membuka supaya terobosan-terobosan ia terima di dalam kehidupannya. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan, supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini kita juga mengikuti jejak mereka jika bertemu dengan masalah dalam kehidupan. Batasan yang membuat kita terpenjara di dalam situasi yang terbatas. Kita tak berhenti dengan mengeluh, putus asa, ataupun bahkan mengakhiri diri. Tetapi kita mencoba kunci yang sama yang pemazmur punya untuk kita buka dan bertemu dengan jawaban-jawaban persoalan tersebut. Mari kita melihat di Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-96. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-96 dikatakan, aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Saya ulangi, dikatakan aku melihat batas-batas kesempurnaan. Pemazmur melihat batasan kesempurnaan dalam dunia ini. Tetapi ternyata perintah Tuhan itu luas sekali. Dalam versi yang lain, ayat yang sama dikatakan, aku telah melihat bahwa semua kesempurnaan manusia. Aku telah melihat begitu manusia dengan kelebihannya, dengan kehebatannya. Tetapi sehebat-hebatnya orang tersebut tetap punya batasan. Secerdas-cerdasnya orang itu, sebijaksananya orang itu, aku melihat tetap ada batasnya. Tetapi perintahmu Tuhan sangat luas dan meluas tanpa batas, bahkan sampai kekekalan. Ayat ini luar biasa sekali dan menjadi berkat sebelum saya menyampaikan kepada Anda, menjadi berkat yang berbicara dalam kehidupan saya. Dikatakan aku telah melihat bahwa semua kesempurnaan manusia memiliki batas. Jadi tak peduli seberapa mulia, seberapa hebat kita, namanya manusia hidup dalam kefanaan tetap ada batasnya. Dan itu menjadi masalah semua orang, baik besar maupun kecil. Dikatakan lebih jauh, tetapi perintahmu ya Tuhan sangat luas dan meluas tanpa batas, bahkan sampai kekekalan. Itu berarti meskipun kita dari sisi kita sebagai manusia dan pemazmur memiliki batasan-batasan yang menjadi penjara dalam kehidupan kita, kabar baiknya adalah puji Tuhan bahwa firman-Nya bisa menjangkau kita, melampaui bahkan menembus keterbatasan kita, sehingga meskipun kita tak sanggup oleh karena situasi kita penuh batas, dari sana firman-Nya bekerja menembus batasan kita. Dan dari batasan yang ditembus tersebut kita bertemu dengan jawaban doa. Jawaban untuk persoalan kita. Dengan kata lain, kita bisa punya masalah, kita bisa putus asa, kita bisa susah dan sangat susah. Tetapi jika kita bisa melihat bahwa firman-Nya yang sangat luas dan bisa menjangkau kita, menembus kita, itu menjadi harapan yang kita bisa buat sebuah kesimpulan, apapun keadaanku, itu bukan hasil akhir duniaku. Karena apapun keadaanku, sebagai umat Tuhan, firman-Nya sanggup memberikan kelegaan, kemenangan, dan kemerdekaan. Hal ini dikonfirmasi di ayat di kitab Roma, pasal yang ke-8 ayat ke-31 bagian B. Roma 8 ayat 31 bagian B dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pemazmur dan Paulus tahu. Mereka berdua, atau pemazmur bukan cuma satu, Paulus satu, pemazmur banyak. Dan di dalam kitab Mazmur kita menemukan begitu banyak ekspresi jujur dari orang-orang yang menyanyikan penyembahan mereka kepada Tuhan. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa terluka, iri hati, dan lain sebagainya yang manusiawi. Tetapi batasan-batasan itu ataupun masalah-masalah luar yang tidak kecil persoalannya, tak membuat mereka terhimpit, kecepit, lalu berhenti
lalu meninggalkan Tuhan. Sebab mereka melihat di dalam setiap keterbatasan Tuhan beserta. Tuhan beserta. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyadari bahwa di dalam kehidupan ini kita sebagai manusia, batasan yang kita punya bukan hanya satu. Kita memiliki batasan begitu banyak. Bukan hanya ruang dan waktu. Itu memang batasan. Kita punya keterbatasan secara fisik, kesehatan, usia, kita punya keterbatasan secara finansial, kita punya keterbatasan tidak bisa mengulang zaman dan lain sebagainya. Kita punya keterbatasan kalau kita punya ide dan gagasan, sumber dayanya belum tentu tersedia pula. Kita punya begitu banyak batasan. Dengan kata lain, jika kita memiliki begitu banyak keterbatasan, kita membutuhkan begitu banyak firman Tuhan yang menembus batasan-batasan itu. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa orang-orang yang disebut sebagai umat Tuhan ternyata mengalami terobosan-terobosan yang ada. Di dalam perjanjian lama kita menemukan orang-orang yang berkata, Tuhan, Engkau Allah yang mencukupi. Engkau Jehovah Jireh. Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Jehovah Rafa. Dalam kehidupan mereka sebelum pengakuan itu muncul dan sesudah pengakuan itu muncul, berbeda sekali pertumbuhan imannya. Pada waktu mereka tahu dari kata orang siapa Tuhan, Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan, Allah yang mencukupi. Mereka mendengar, membuat sebuah hal yang berbeda dalam pertumbuhan iman pada saat mereka mengalaminya. Dari tahu menjadi saksi Kristus. Dalam kehidupan kita, kita perlu sadar firman Tuhan perlu banyak menerobos kehidupan ini. Supaya apa? Supaya mimpi Tuhan, keinginan Tuhan terrealisasi dalam kehidupan kita. Dengan ini saya mengajak, mari sebagai umat Tuhan, mari masuk dalam babak baru pengenalan akan Dia. Mari masuk dalam babak baru sebagai ciptaan yang baru, kita mengenal Allah dengan semakin utuh. Mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Saya bacakan untuk saudara. Dengan ayat-ayat ini kita menjadi tahu apa yang menjadi gambaran keinginan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Dan inilah yang saya sebut sebagai babak baru. Dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Memahami apa saudara? Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Kristus itu ada dimensinya. Dan Paulus berdoa supaya umat Tuhan mengerti dimensi dari kasih itu. Bukan mengerti bahwa dimensi kasih itu ada, tetapi juga mengerti betapa luasnya dimensi tersebut. Dimensi kasih Allah dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-19, dan dapat mengenal kasih itu. Bukan mengetahui, mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dalam versi yang lain dikatakan, ayat ke-18, saya berdoa semoga bersama-sama dengan semua umat Allah, kalian dapat menyelami betapa luasnya dan panjangnya, serta tinggi dan dalamnya kasih Kristus, yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Perhatikan kalimat selanjutnya. Semoga kalian mengenal kasih Kristus itu, sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Tuhan ingin saudara dan saya bukan selamanya menjadi orang yang hidup dalam penjara keterbatasan manusia. Memang sampai selamanya, sampai akhir hayat kita akan ada di sana. Tetapi keterbatasan yang saya maksud bukan menjadi keterbatasan yang tertutup. Sebab firman Tuhan menembus kita. Membuat kita akhirnya menjadi orang yang penuh
dengan kepribadian Allah yang sempurna. Kita mengenal Tuhan dari pengalaman secara pribadi, bukan dari kata orang. Dan bukan hanya 1, 2, atau 3 predikat dari nama Allah di dalam perjanjian lama yang kita akan alami. Sebab Alkitab mencatat begitu banyak tokoh mencatat siapa Tuhan. Dia Jehovah Nisi, dia Jehovah Shalom, dia El Elyon, dia El Gibor, dia El Shaddai, dan banyak lainnya. Semua penulis Alkitab mengalami Kristus, mengalami Tuhan, dan mimpi Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Semua yang disebutkan itu bisa nyata dalam kehidupan ini. Sehingga kita bisa berkata, seperti Daud berkata, Tuhan, gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Sebab apapun yang menjadi keterbatasanku, aku menemukan Tuhan sedia menolongku. Nah, pertanyaannya sekarang saudara, bagaimana caranya agar firman Tuhan itu dapat menerobos batasan hidup kita. Dan kita menjadi orang yang penuh dengan kepribadian Tuhan yang sempurna. Jawabannya sederhana, jangan menolak proses. Katakan bersama-sama, jangan menolak proses. Paling tidak ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada Anda tentang jangan menolak proses. Yang pertama saudara, jangan menolak proses meskipun Anda merasa sudah tidak tahan lagi. Jangan tolak proses meskipun Anda merasa tak kuat lagi. Jangan tolak proses. Karena tak jarang perkataan kita yang berkata, aku tak sanggup lagi, aku tak mampu lagi. Perkataan tersebut perlu bertemu dengan momen di mana kita meneteskan air mata, lelah dan tertidur karena tak sanggup. Kita membanjiri tempat tidur kita dengan penuh air mata. Dan esok hari karena lega kita siap hadapi tantangan lagi. Bagi orang-orang tertentu yang lainnya, momen kelegaan itu adalah momen pada saat orang berkata, aku mengerti keadaanmu. Sehingga pengertian yang orang lain berikan membuat dia kuat lagi. Di lain kesempatan orang lain yang berkata, aku tak kuat lagi. Momen kelegaan bagi dia adalah berkata, aduh, aku tak tahu harus berbuat apa. Melepas kekuatan lewat suara dan menjadi sumber kelegaannya. Sehingga dia kuat lagi. Karena itu saya berkata kepada Anda, jangan buru-buru berkata tak sanggup. Lalu mengambil keputusan singkat mengakhiri hidup. Jangan. Sebab kalau kita masih punya nafas, batasan yang kita punya memang begitu menghimpit kita. Sadar saudara, selama kita punya Allah yang bersedia di pihak kita, ada jalan keluar. Ada kemenangan. Saya tahu tidak ada orang yang suka susah. Tak ada orang yang suka menderita. Tak ada orang yang suka sengsara. Semua orang pengennya bahagia. Semua orang inginnya tertawa. Tetapi nyatanya meskipun kita ingin selamanya bahagia dan tertawa, tak bisa kita tutup mata, masalah datang juga. Baik masalah oleh karena orang lain yang memberikannya kepada kita, atau kita menerimanya karena kesalahan kita sendiri. Yang menjadi poin saya adalah pada saat kita bertemu dengan masalah, biarlah itu menjadi alarm untuk kita melihat diri kita. Jangan-jangan kita menuding orang yang menyebabkan kita bermasalah, tapi setelah kita mengevaluasi diri, kita menemukan bukan orang lain penyebabnya. Kita sendirilah yang jatuh ke dalam pencobaan. Kita sendirilah yang membuat jatuh ke dalam dosa dan masalah. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-67 berkata, sebelum aku tertindas, sebelum aku penuh dengan masalah, sebelum aku menderita, dikatakan lebih jauh, aku menyimpang. Sebelum pemazmur hidup di dalam kesengsaraan, kesusahan yang besar, dia menyadari dari menyalahkan orang, dia sadar bukan orang lain yang salah.
Bukan orang itu yang perkataannya tajam, tapi aku yang baperan. Aku yang sensian, sedikit-sedikit aku terima masuk dalam hati, menjadikan aku penuh dengan derita sakit hati. Kita yang salah, pemazmur menyadari dia menyimpang terlebih dahulu dengan hati yang tak terjaga, dia menjalani hari-hari. Lebih jauh, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Lewat ayat ini kita tahu bahwa persoalan tantangan yang dievaluasi berujung pada kesadaran Tuhan, aku tahu aku salah. Sekarang waktunya aku mau berbalik kepada Tuhan, aku mau berubah. Ayat ini dilanjutkan di ayat yang ke-71 dari pasal yang sama. Pemazmur membuat kesimpulan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Aku tertindas itu memang tidak mengenakkan. Malam yang lain bisa tidur, aku sengsara kepikiran kenapa dia tega ya. Gimana cara balasnya ya. Dan lain sebagainya. Ternyata dia endingnya berkata, baik bagiku. Karena aku belajar, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan. Saudara, karena itu saya berkata pada setiap kita, kalau kita menemukan masalah itu muncul karena kita yang salah. Dan memang kita berkata kita tak sanggup. Cari tahu dulu solusinya apa. Dalam ketidaksanggupan Anda untuk menjadi sumber kelegaan. Kalau ternyata solusinya adalah istirahat. Refreshing sejenak. Lupa masalah berat kok refreshing. Ya refreshing kan gak harus pergi ke tempat yang jauh. Tetapi sumber kelegaan itu bisa membuat Anda misalnya dengan menangis, menyendiri sejenak. Makan makanan yang membuat Anda bisa lega, tenang, menyenangkan hati untuk mengumpulkan kekuatan itu tak salah. Nah pada saat Anda menjadi orang yang tahu ternyata Anda sudah dapat kekuatan baru. Karena hal yang sederhana itu, kembalilah kepada Tuhan. Berpeganglah pada perintahnya. Tak serta-merta sih dengan bertobat dan berpegang pada perintah Allah, masalah langsung kelar. Tidak otomatis. Jika masalah otomatis selesai, puji Tuhan. Tetapi jika masalah tidak kunjung selesai, tunggu waktu Tuhan. Karena itu saya pesan kepada Anda, aplikasi yang kita bisa terapkan di tengah kita merasa sudah tidak tahan adalah sabar. Sabar saudara. Sampai kapan Pak? Sampai waktu pertolongan itu tiba. Pada waktu kita sabar dan menanti waktu pertolongan Tuhan itu bukan berarti kita pasif dan tak berbuat apa-apa. Tetapi kita menjadi orang yang tahu bahwa kita perlu dalam masa penantian itu mencari wajahnya. Bergantung pada dia. Sehingga perintahnya yang menjadi sumber pertolongan itu kita terima. Dari sisi Tuhan, firman-Nya mencoba menerobos. Dari sisi kita yang di dalam batasan, buka hati supaya waktu firman tiba kita bisa berpegang di sana sampai semua batasan akhirnya sirna. Dan kita bertemu dengan sukacita karena kemenangan kita alami. Saudara, kalau ada ayam bertelur butuh waktu 21 hari. Selama 21 hari itu baru telur tersebut menetas. Dalam 21 hari bukan induk ayam itu bertelur lalu pergi kemana-mana. Mengabaikan si telur lalu otomatis menetas sendiri. Selama 21 hari ia mengerami. Ia produktif. Ia menjaga apa yang ia miliki. Demikian juga bukan hanya ayam. Tetapi setiap ibu-ibu yang hamil 9 bulan 10 hari menjadi ibu-ibu yang berjuang menguasai diri dari banyak keinginan oleh karena ada kesusahan pada waktu hamil itu tiba. Tidak bisa tidur, makan tidak enak, bisa morning sick, muntah-muntah dan lain sebagainya. Tidak serta-merta pada saat waktunya 9 bulan 10 hari anak itu lahir tanpa tantangan apa-apa. Butuh usaha, butuh nutrisi yang harus diperhatikan oleh ibu itu supaya pada waktu lahir nanti sehat, semuanya baik-baik saja. Baik ayam itu mengerami
ataupun manusia, mama kita, orang tua kita menjaga konsumsi makannya supaya janin menerima konsumsi gizi yang terbaik, itu menunjukkan ada produktivitas di masa penantian. Sabar, sabar. Saya dorong Anda untuk sabar. Contoh di Alkitab yang membuat kita mengerti bahwa Tuhan itu punya pola. Katakan bersama-sama, Tuhan punya pola. Bukan hanya Tuhan punya pola, tetapi juga Tuhan punya siklus waktu. Tuhan itu punya waktu. Tuhan itu punya waktu terbaik untuk setiap kita. Jika kita harus sabar menanti pertolongan tiba. Mari kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-105, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. Mazmur 105 ayat 16 sampai 22, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Siapa yang diutus, saudara? Yusuf yang dijual menjadi budak. Saudara, menjadi budak itu tidak enak. Kalau kita melihat di zaman sekarang, perbudakan itu sudah tak ada. Hanya kita melihat orang meskipun tidak menjadi budak, tapi orang itu sejak kecil sudah berusaha begitu keras untuk kehidupannya. Kita di pinggir jalan bisa melihat anak-anak kecil, mereka menjadi disebut sebagai manusia silver, hidup mencoba survive dengan apa yang mereka bisa lakukan. Saya tidak se ekstrim itu. Tapi saya mulai SMP sudah mulai keinginan bekerja, mencoba untuk menghasilkan sesuatu itu sudah ada. Sebagai seorang yang usianya masih remaja, ingin bekerja, saya berpindah dari satu pekerjaan dan pekerjaan yang lain. Makin hari makin lebih baik. Tetapi ada momen-momen saya waktu bekerja itu nggak menyenangkan. Ada satu kawan yang bekerja jadi ini. Lalu dia berkata, ayo kamu mau ikut aku nggak? Saya berkata nggak bisa, nggak menarik pekerjaannya. Tapi yang lain berkata, Ben ada yang menarik nih, ada yang bagus nih. Kita bekerja jadi badut di pesta-pesta ulang tahun. Wah, saya pikir nggak ada salahnya untuk mencoba. Karena tidak kelihatan wajahnya. Karena tidak kelihatan wajahnya, saya mengokekan. Hari Minggu tiba, saya beberapa kali bekerja menjadi badut di sebuah pesta ulang tahun. Untuk orang yang bekerja tak sekeras seperti manusia silver ini, bahkan bukan budak, pekerjaan itu ada tantangannya. Saya masih remaja, Yusuf pada waktu menjadi budak itu remaja pula. Pada waktu menjadi badut, kalau saya pakai kostum di mana saya tertutup sampai area kepala, itu menjadi tantangannya adalah panas. Tapi aman, apa yang saya rasakan di dalam tawa atau jengkel tak kelihatan di depan mata. Tantangan yang lain selain panas adalah waktu kami istirahat, tidak sedikit anak-anak datang pada kami. Kami sebetulnya pengen makan, siang lepas topengnya, bagian kepalanya, tapi harus terhalang. Kalau perut sudah lapar, masih anak remaja, pengen makan, tapi ada anak-anak yang ngintip kami dari luar. Tidak sedikit kami yang copot topeng itu dan berkata, pergi kamu, acaranya di sana nggak di sini, marah-marah saudara. Selain momen-momen seperti itu, ada momen-momen pada waktu kami jadi badut. Saya jadi badut, bukan pakai topeng. Wajah kita make up sendiri. Kita nggak bisa menutupi pada waktu kita ini sebagai pekerja di acara ulang tahun atau acara-acara tertentu. Kadang harus menahan kalau dicubit anak-anak. Anak-anak kecil gemas saudara sama badutnya dicubit-cubit. Saya masih merasa aman tak separah kawan saya. Kawan saya di tengah bekerja dia berkata, Ben, saya capek kerja begini. Mau menghibur digangguin. Mau menghibur malah dipukuli. Oleh anak-anak kecil udah rombongan kayak pukuli. Kan ada anak-anak yang suka membuli. Dia tahu kita badut menghibur dihajar saudara. Orang teman saya berkata, keluar aja. Loh tunggu dulu, ini kita masih kerja. Gak bisa quit di tengah jam kerja. Saya harus menghibur anak-anak di sisi lain, saya tenangkan kawan saya, tenang. Ini belum selesai, sabar. Saya bisa tahan, teman saya gak tahan. Itu jadi badut saudara. Bukan budak. Yusuf dijual jadi budak. Itu bukan hal yang mudah karena dia seorang yang tak pernah bekerja. Dia tak pernah bekerja, hidup dalam kelimpahan dan pemanjaan yang begitu rupa.
Dikatakan lebih jauh ayat ke-18, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Dipasung, lehernya masuk ke dalam besi dan harus mengangkat sendiri. Perhatikan ayat 19. Sampai saat firman-Nya genap dan janji Tuhan membenarkannya, raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan atas kuasa atas segala harta kepunyaannya untuk memberikan petunjuk bla 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 bla. Dikatakan saat waktunya tiba, saat semuanya sudah genap, baru pembebasan itu terjadi. Terobosan itu Yusuf miliki. 2-3 tahun sebelum kejadian itu, Yusuf mencoba keluar karena dia sudah tak sabar. Ada juru minuman dan kawannya yang dimasukkan ke dalam penjara. Mereka bermimpi dan Yusuf bisa menafsirkannya. Ia berpesan kepada mereka berdua, nanti kalau kamu ketemu raja, keluar dan kembali bersama dengan raja, tolong ingat aku. Aku masuk tempat ini bukan karena salahku, keluarkan aku. Tetapi meskipun orang-orang ini telah dibantu Yusuf keluar dan bertemu raja, mereka melupakannya. Kenapa? Karena waktunya belum genap. Saudara dan saya tak pernah tahu kapan waktunya genap untuk kita bertemu dan mengalami terobosan. Tapi satu perkara bahwa di dalam kehidupan ini Allah itu punya siklus waktu dan pola dalam kehidupan kita. Mari kita terima caranya sebagai cara yang terbaik dan cara pandangnya sebagai cara pandang yang terbaik dalam kehidupan ini. Karena itu meskipun Anda merasa tak sanggup lagi, sabar. Karena Anda tetap punya batas kekuatan yang lebih panjang dari saat ini. Carilah cara menjadi lega. Karena banyak cara menjadi lega dan setelah itu lanjut lagi hadapi tantangan Anda. Bagaimana menjadi sabar? Jika Anda bertanya, Pak, gimana caranya sabar? Saya jawab dengan pertanyaan pula. Apa yang membuat seorang ibu mau bertahan 9 bulan 10 hari dengan tantangan dan resiko seorang wanita yang hamil? Bahkan tidak sedikit ibu-ibu yang anaknya bukan hanya satu. Dia bilang kapok, hamil, tahun depan 2 tahun lagi hamil lagi. Jalannya juga sama, 9 bulan 10 hari. Saya bercanda kepada ibu-ibu yang hamil terkadang, saya pesan lain kalau nanti sudah tambah usia kehamilan tetap rendah hati ya. Jangan sombong. Kenapa sombong saudara? Kalau Anda melihat pasangan Anda hamil, kalau semakin besar kan jalannya begini saudara. Wah itu kan sombong. Sombong. Saya bercanda dengan mereka. Meskipun sombong-sombong gini, melahirkan rasanya kapok, punya anak lagi. Anda tanya deh kepada istri-istri Anda, kenapa mau lagi? Dan kenapa mau menjalani derita, tantangan selama 9 bulan 10 hari. Rata-rata, ini pakai bahasa saya ya. Rata-rata mereka mengerti bahwa di dalam kandungan ada seorang pribadi yang lebih berharga sedang dinanti. Lebih penting, lebih spesial daripada semua tantangan kehamilan yang sedang dialami. Ada pribadi yang berharga di dalam sini. Itu yang dinanti. Karena itu bagaimana bisa sabar? Saya mau mengingatkan Anda bahwa kalau Anda sabar di tengah proses, itu oleh karena ada terobosan yang penting, terobosan yang berharga sekali, sedang disiapkan untuk Anda alami. Karena terobosan itu begitu penting, daripada prosesnya, jadilah sabar. Setiap kali tak kuat, ingatlah dengan aku bersabar, jawabannya, kemuliaannya lebih besar daripada semuanya ini. Lebih besar. Nah saudara, ada beda antara orang yang hanya tahu dan mengalami. Di dalam Alkitab kita bisa simpulkan paling tidak ada 3 level ini pada saat berbicara soal mengalami Tuhan. Yang pertama, level yang kadang yakin, kadang ragu dengan Tuhan. Di mana kadang up and down dalam percayanya kepada Tuhan.
hari ini bisa yakin Tuhan jawab dan sertai, tapi pada seesok hari jawaban belum dialami, jawaban belum diterima, mereka bertanya, apakah Tuhan dengar doaku enggak ya? Itu level pertama, up and down. Kadang yakin, kadang ragu akan janji firman-Nya. Level yang kedua yang lebih naik lagi adalah level yang yakin akan firman Tuhan. Di hatinya keraguan sudah sirna. Menjadi sebuah kepastian saja. Meskipun manusia terbatas dan keterbatasan setiap kita berlainan. Kita punya Tuhan, Dia Allah yang pasti jawab doa. Dia mengenal Tuhan sebagai penjawab doa. Di atas level ini ada lagi. Ternyata adalah level di mana orang tersebut menerima kedaulatan Tuhan. Yang level pertama, kadang yakin, kadang ragu. Level yang kedua, yakin dengan firman Tuhan. Level yang ketiga, menerima kedaulatan Tuhan. Level yang menerima kedaulatan Tuhan. Orang ini mengalami terobosan demi terobosan rohani. Dari banyak segi hidup yang ia miliki, sehingga dia berujung pada sebuah kesimpulan iman bahwa Tuhan itu mutlak baik. Tuhan mau jawab doaku, Tuhan tidak jawab doaku, itu tak akan mengubah keputusanku bahwa Dia Allah yang baik dan aku perlu menyembah Dia. Aku harus menyembah Dia karena hanya Dia yang terbaik dan Dia penuh kasih. Kalau bukan Allah yang menyelamatkanku, siapa yang akan melakukannya? Kalau Tuhan tak menjawab doaku, it's okay. Tuhan jawab doaku, aku pun bersuka cita. Tetapi jika tidak pun, itu tak akan mengubah kesetiaanku kepadanya. Orang ini menerima kedaulatan Tuhan. Dan berbicara kita mengenal pribadi yang Tuhan secara utuh, secara sempurna. Yang Tuhan mau adalah sampai ke level yang ketiga ini. Bukan level ragu, yakin, ragu, yakin. Atau level yang kedua yakin. Tetapi di level di mana kita berkata, Tuhan, hidup ini memang tak sempurna. Batasan bisa aku punya banyak. Tetapi aku tahu kalau Tuhan tak berperkara untuk jawab doaku, itu tak akan mengubah hati dan kasihku kepadamu. Karena penebusanmu di kayu salib sudah cukup bagiku. Di level itu kita harus ada. Di level itu kita perlu sabar. Sabar sejak sekarang meskipun kita merasa tak kuat. Yang kedua saudara, yang kedua berbicara jangan menolak proses Tuhan, itu perlu kita lakukan. Meskipun proses itu lama dan berat. Jangan menolak proses Tuhan meski kadang proses itu lama dan berat. Paulus dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat ke-7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Wow, luar biasa sekali saudara. Ini kata-katanya powerful sekali. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu berarti Paulus berhasil untuk hadir di dalam gelanggang perlombaan iman dari start awal pertandingan dimulai sampai akhirnya tanpa ada momen di tengah-tengah jalan ia murtad dan tinggalkan Tuhan. Di dalam versi yang lain, ayat ini dikatakan, aku telah berjuang lama dan keras untuk Tuhanku. Dan melalui itu semua, aku tetap setia kepadanya. Dan sekarang waktunya telah tiba bagiku untuk berhenti berkelahi dan istirahat. Paulus sudah di level yang ketiga. Dia berjuang lama dan keras untuk Tuhan. Melalui semuanya itu ia tetap setia. Dan karena dia mau meninggal, dia berkata berhenti waktunya berkelahi dan istirahat. Bukan berkelahi fisik, tetapi di dalam pertandingan iman tersebut. Ada kata lama dan keras. Proses Tuhan itu terkadang cepat, tapi terkadang lama. Untuk Yusuf usia 17 tahun
lalu digenapi menjadi pemimpin negeri di dalam usia dia yang ke-30, itu berarti 13 tahun. Daud kurang lebih usianya 16 tahun pada waktu diurapi jadi raja. Usia 33,5 tahun dia mulai menjadi pemimpin atas 12 suku. Bukannya 2 suku, menjadi 12 suku. Melewati waktu yang belasan tahun. Tapi waktu itu tidak berlalu sia-sia. Meskipun lama dan keras, mereka berhasil pula. Berbicara lama dan keras di dalam proses kehidupan, saya teringat olahraga ini saudara. Gulat. Kalau saudara tahu gulat, saya tak terlalu suka gulat. Kalau Anda suka gulat, ya nggak soal sih. Bagi saya kurang menarik. Kalau jenis-jenis bela diri yang lain ada gayanya. Bukan berarti gulat nggak ada gayanya, tetapi saya kurang suka aja. Gulat itu menarik untuk kita bahas karena kalau saya salah, tolong koreksi. Menurut saya gayanya, mungkin pasti ada gayanya. Cuma gayanya karena nggak menarik, saya nggak suka. Gulat itu membutuhkan kewaspadaan, membutuhkan energi yang besar, dan kecerdasan tinggi pula. Karena pada saat orang itu tidak banyak gaya, mereka bergulat di bawah dan tidak terlalu banyak gerak, bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Butuh daya tahan yang besar pada saat seseorang itu dikunci dan mencari cara untuk melepaskan dari kunciannya. Butuh usaha yang besar pada saat orang mengunci lawannya supaya kuncinya itu tetap berhasil akhirnya mengalahkan lawan tersebut. Ada cara, ada gagasan, ada daya tahan yang harus ia punya. Supaya pada waktu kalau ia terkunci menanti waktu lemah musuhnya dan ia mencoba dari celah yang ada, dia keluar dari kuncian itu. Gulat itu gak mudah, tetapi gulat itu melelahkan. Gulat itu sukar saudara. Gulat itu menantang. Butuh waktu yang lama dan usaha yang keras. Paulus bergulat di dalam kehidupannya. Yakub di dalam perjanjian lama bergumul itu bergulat. Sampai akhirnya pagi hari Tuhan memberikan kemenangan pada dia. Tapi supaya Yakub tidak sombong, Tuhan pukul pangkal paha Yakub dan akhirnya pincang sebagai tanda. Meskipun kamu menang daripada Allah, kamu harus tahu kemenangan ini Tuhan berikan kepadamu. Itu bergulat saudara. Dan di dalam gulat, poin yang saya mau angkat adalah waspada. Karena pertandingan iman kita itu lama dan keras, kita perlu waspada. Supaya kita tidak menjadi terlena dan akhirnya dikalahkan, dilibas oleh tantangan zaman. Kita berpikir kenapa ya? Aku hidupku benar, orang lain bahagia. Aku sengsara dan menderita, orang yang tak mengenal Tuhan kok justru bisa banyak tertawa dan menikmati hidupnya. Suatu kali pemazmur berkata demikian. Sampai suatu kali dalam kesetiaannya. Di satu sisi ia bertanya, tapi di sisi lain dia berdoa dan bergumul cari wajah Tuhan. Tuhan kenapa seperti ini? Aku sungguh menjaga firman-Mu, tetapi kenapa yang fasik yang diberkati? Sampai akhirnya pemazmur menyadari di dalam pertandingan yang ia jalani, meskipun lama dan keras, Tuhan menyertai. Dia berjalan di tempat yang tepat, yaitu jalan Tuhan. Berbeda dengan orang fasik yang berjalan di tempat yang licin. Tinggal tunggu waktu saja, tinggal tunggu celah saja, maka waktu orang itu jatuh, maka besarlah kehancurannya. Saudara, pesan saya untuk Anda dalam area ini adalah nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Pada waktu kita mengalami masalah yang sukar, tentu butuh waktu untuk adaptasi dari kekagetan. Kita mungkin butuh waktu bukan sehari, 2 hari atau seminggu, 2 minggu. Paling tidak ada sebuah survei yang menyatakan kalau tiba-tiba orang itu mengalami masalah yang begitu besar, begitu rupa, sangat mengubah garis hidupnya. Bahkan sampai membuat orang tersebut butuh waktu 3 bulan untuk keluar. Lalu masuk ke masa transisi. 3 bulan adalah masa kagetnya. Kok aku bisa begini? Kok aku mengalami begini dan begitu?
setelah 3 bulan baru dia adaptasi. Oke, aku ternyata bukan di alam mimpi. Aku gak bisa apa-apakan kondisiku. Ini kenyataanku, aku punya hutang, tak punya kesanggupan bayar ternyata. Aku punya masalah yang bukan mimpi kalau suamiku pergi dengan yang lain. Aku punya mimpi, ternyata bukan mimpi, ini realita. Anakku jadi musuh masyarakat, dan lain sebagainya. Setelah 3 bulan, baru masuk masa kesadaran. Selepas masa transisi, barulah menjadi masa putus asa atau masa menyikapi dengan cara yang benar. Saya berkata kepada Anda, nikmati proses Anda. Terlebih jika Anda masih masuk di masa kaget, jangan buat keputusan yang gegabah di sana. Di masa kaget ini wajar kita tak bisa berbuat apa-apa selain menganga dan berpikir kapan ini kita bangun dari tidur. Ayub cukup lama di masa ini, tetapi wajar untuk situasi yang ia miliki. Selepas masa dia berkabung dan menyadari ternyata ini realita yang terjadi. Aku kehilangan bukan hanya harta bendaku, aku kehilangan semua anakku dan aku kehilangan kesehatanku. Sekarang apa yang aku harus lakukan sekarang? Itu mulai masuk masanya. Jangan buat keputusan yang salah. Supaya Anda tak buat keputusan yang salah, jangan menyendiri di waktu Anda susah. Bukan datang kepada orang yang salah, sharing dan berbagilah kepada orang yang tepat. Sebab firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dalam versi yang lain dikatakan, sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Jika Anda di masa kaget, belajarlah kepada orang yang sudah melewati masa kaget-kaget yang seperti itu. Sehingga Anda bisa diarahkan mendapat pencerahan dan tahu bagaimana hidup dengan new normal yang bukan secara umum yang sekarang ini kita lakukan, tetapi new normal khusus Anda sendiri. Karena masalah itu hanya Anda yang hadapi. Dan di new normal itu, jadilah orang yang bisa mengalami kemerdekaan. Contohnya Anda yang menderita sakit. Orang lain gak sakit, Anda yang sakit. Anda yang terima new normal itu, bukan orang lain. Selepas Anda melewati adaptasi itu, Anda menyesuaikan bagaimana saya hidup dengan rasa sakit ini. Bagaimana saya hidup kehilangan orang yang saya kasihi. Meninggalkah atau lain sebagainya. Itu menjadi new normal bagi Anda. Bukan orang kalayak ramai sekarang seperti sekarang. Jadilah orang yang nikmati prosesnya. Karena di gunung maupun di lembah, Tuhan itu ada. Di gunung dan di lembah. Di suka dan duka. Di tawa ataupun air mata. Tuhan hadir beserta kita. Nikmati prosesnya. Jalani dengan ucapan syukur. Yang ketiga, jangan menolak proses. Karena proses ialah kesempatan untuk progres. Saya ulangi, jangan menolak proses. Karena proses ialah kesempatan untuk progres. Mazmur 32 ayat yang ke-8 dikatakan, aku, kata Tuhan, hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Melalui ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan ingin membawa dan mengarahkan kita selalu kepada tujuannya. Dan tujuan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kehidupan yang mengenal pribadi Tuhan secara sempurna, secara utuh. Dan untuk itu berhasil, maka Tuhan melakukan 2 hal. Yang pertama, Tuhan memberi petunjuk dan nasihat kepada kita melalui firman-Nya. Yang kedua, Tuhan itu mengawasi. Dikatakan di ayat itu, mataku tertuju kepadamu. Tuhan mengawasi kita. Memperhatikan bagaimana sikap kita terhadap petunjuk dan nasihat tersebut. Mata Tuhan tertuju. Nah, saya suka kalimat mata Tuhan, mataku tertuju kepadamu di versi yang lain, saudara. Sebab dikatakan, and watch your progress. Tuhan itu mengamati progres kita. Tuhan itu mengamati perkembangan kita. Saudara, saya dan keluarga
anak kami 2, yang kecil sempat ada waktu dia bermasalah dengan komunikasinya. Bagi kami itu tantangan sekali. Saya cukup stres, bingung, dan kami membawa dia ikut terapi, ataupun saya terapi sendiri. Kami coba lakukan sesuatu. Gak kunjung bisa berhasil dan lain sebagainya. Ada huruf-huruf tertentu yang cukup banyak, susah untuk diucapkan. Sampai salah satu momen, saya mendadak dihubungi istri saya, dan anak saya yang kedua berkata, Dedi, Kak, Dedi, Kak. Dia menyebut huruf K. Bagi anak Anda yang gak mengalami tantangan seperti kami, huruf A, B, C sampai Z itu gak soal, gak apa-apa. Bagi kami yang melihat anak kami terlambat dan delay soal komunikasi, huruf-huruf tertentu itu susah keluar. Wah, pikirannya panjang sekali saudara. Dan kami tidak berdiam diri, kami lakukan sesuatu. Tapi gak ada hasil juga. Sampai suatu kali huruf ini muncul dalam mulut anak saya. Dan saya ditunjukkan itu, semua bersuka cita. Saya otomatis langsung bisa tertawa untuk perkembangan anak saya. Kita bisa tertawa, bersuka cita melihat perkembangan dari apa yang ada di sekeliling kita. Tahukah Anda, bukankah dia Bapa kita? Dia memberi perintah, tuntunan, didikan, arahan, supaya kita masuk ke dalam rencana yang sempurna, tetapi tidak ia lepas, sebab dia memperhatikan perkembangan kita. Dia memperhatikan progres kita. Dia menanti dengan setia dan tak sabar di dalam progres kehidupan kita sebagai umat Tuhan pada saat kita bisa membuat keputusan yang tepat di tengah kita punya masalah, itu akan mendatangkan sukacita besar di surga sana. Dari mana kita bisa menjadi orang yang tahu kita berhasil atau gagal? Gampang saudara. Mari lihat reaksi-reaksi kita pada waktu menghadapi masalah. Karena disitulah juga Tuhan itu menemukan, oh anakku yang ini bisa bereaksi dan berespon dengan baik. Dia tahu firman dan dia tahu melakukannya meskipun harus susah. Nangis-nangis pada waktu melakukannya. Aku tahu anak ini sudah di tahap apa. Di sisi lain Tuhan bisa berkata, oh anak ini sudah di tahap ini. Kadang on, kadang off. Kadang berapi-api bagiku. Kadang hilang semangatnya. Dan bertanya apakah aku setia bersama-sama dengan dia. Anak ini masih di tahap itu. Untuk yang lain lagi Tuhan berkata, oh alah, aduh terlalu anakku yang ini ternyata malah mundur. Pada saat kena masalah, dia bukan cari aku, tetapi justru meninggalkanku. Reaksi-reaksi kita pada waktu menghadapi kenyataan hidup, itulah yang dinilai Tuhan sebagai progres. Sebab Tuhan melihat hati, bukan yang di depan mata manusia. Di hati kita tahu dan Tuhan membacanya, pilihan-pilihan yang kita buat, keputusan-keputusan yang kita buat, itu membuat Tuhan bisa membaca bagaimana perkembangan kita. Dan saya mau berkata, mari jangan gagal lagi. Jangan remedial terus menerus. Tidak sedikit orang yang punya masalah, dia berdoa Tuhan jawab masalahnya, bertemu dengan orang-orang yang memproses dia, supaya dia menjadi orang yang merdeka dan menang. Mungkinkah dari orang yang membuat dia jengkel, dia berkata Tuhan aku pengen sabar. Tapi nyatanya pada waktu pengen sabar dikirimnya orang yang menjengkelkan terus. Pada waktu proses itu terjadi, orang menjengkelkan hadir di sekeliling dia selalu menjadi orang yang mengeluh, komplain, menggerutu. Dan akhirnya dia gagal. Lain waktu dia bertemu lagi dengan orang yang sama, responnya sama, gagal lagi, dan gagal lagi. Sampai Tuhan temukan kita berhasil di dalam area itu, barulah kita akan naik kelas. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tak tahu. Dalam hal apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau flashback,
Anda selalu mengulang hal yang sama. Anda selalu menghadapi situasi yang sama. Dan Anda gagal lagi, dan gagal lagi. Saya mau berpesan kepada Anda, jangan lari lagi dari proses Tuhan. Jangan lari dari prosesnya. Sebab proses itu adalah kesempatan untuk sebuah progres. Progres. Kalau kita terus bertumbuh, membuat kita tahu bahwa ternyata kok bisa ya dulu itu aku meresponi gitu rupa. Kita jadi malu dan lain sebagainya. Tuhan mau kita menjadi anak yang dewasa. Bukan selamanya kanak-kanak. Amin. Karena itu jangan lari dari proses Tuhan. Jangan gagal berproses. Kita bertumbuh bersama-sama dengan kita jadi peka dan memperbaiki sikap dan respon kita. Kalau kita perlu belajar, mari kita perlu menyiapkan diri, siapkan diri. Kita untuk mengenal apa yang harus kita lakukan. Lain kali kalau bertemu dengan situasi yang sama, sikap inilah yang harus aku lakukan. Cara pandang ini loh yang aku harus punya. Itu tandanya kita mulai mengalami pembaruan budi. Karena kita bukan menjadi orang yang bertemu masalah langsung komplain. Orang ini ya sama seperti orang yang itu. Orang itu ya sama seperti yang orang yang sana. Semua orang kita komentari dan sama. Kalau itu yang selalu komentar dan keluhan. Itu yang selalu muncul pertama, mari berubah. Mari kita naik kelas dengan mulai berpikir, kalau itu terjadi lagi, apa yang harus aku lakukan ya? Balas dendamkah? Atau membalas dengan kebaikan? Apa yang harus aku lakukan? Apa ya kata firman Tuhan tentang situasiku? Apa ya kata Alkitab untuk keadaanku? Saya percaya pada saat kita ditemukan Tuhan bertumbuh dewasa, maka pada saat firman Tuhan berkata kita sudah akil balik, Tuhan itu akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan saya akhiri di sini. Saya percaya kita belajar sesuatu hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sisi Tuhan, firman-Nya itu luas. Dapat menjangkau keterbatasan kita, bahkan sampai kepada kekekalan. Pertanyaannya saat ini adalah bagaimana dengan kita yang terbatas? Apakah kita mengikuti jejak pemazmur dan Paulus membuka diri terhadap proses sehingga semua batasan tersebut menjadi batasan yang terbuka? Kita menjadi orang yang menemukan jawaban Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan kita menjadi sebuah janji yang nyata sesuai Alkitab. Bukan dari kata orang kita mengenal Tuhan, tapi dari pengenalan pribadi. Saya rindu ini menjadi babak baru di tahun 2020, di masa pandemik ini. Jadi babak baru, kita bertumbuh ciptaan baru. Amin. Sehingga hari-hari ke depan apapun tantangannya, bukan cari jalan lain selain cari firman-Nya dan ketetapannya. Sebab sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi setelah aku sadar, ku pegang firman-Mu menjadi kehidupan. Dan janji-Mu jadi nyata. Hidupku mengalami Tuhan, bukan dari kata orang. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan ku percaya Amin. rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Amin. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh
jadi orang yang melihat Tuhan itu hebat. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi untuk hidup Anda pula. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Untuk beberapa menit ke depan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari bangkitkan kembali iman Anda. Mari gelorakan kembali hati Anda kepada Allah. Sebab Allah itu sudah siap untuk menerobos batasan Anda. Mari bangkitkan kembali iman untuk melihat bahwa batasan ini bukan halangan untuk bertemu dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, aku memanggil setiap jiwa-jiwa yang telah terhilang, setiap hati yang telah padam belitanya, balik dalam nama Yesus. Setiap iman yang telah menjadi tawar, bangkit kembali, bersinar kembali hai terang dunia dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hai pahlawan Allah, bangkit kembali, hai orang benar, hidup lagi bagi Dia. Hai umat Tuhan, engkau umat pilihannya, engkau umat pilihannya. Hai anak Allah, Bapamu tak membuangmu, Bapamu mencarimu. Engkau domba yang terhilang, Bapamu gembalamu yang aku mencarimu. Gunakan waktu ini untuk kembali pada Allah. Cari wajahnya di dalam doa. Jangan lepaskan hari ini tanpa memanggil namanya, tanpa membuat keputusan untuk hidup kembali bagi Dia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, kami menjagai untuk Anda yang seperti saya sebutkan tadi. Saya ingin Anda tahu satu perkara, Anda tak sendiri. Kita sebagai keluarga rohani berdoa bersepakat dengan Anda. Banyak orang yang berdoa untuk ibadah ini untuk Anda. Karena itu Anda tidak ditinggalkan sendiri. Biarlah Anda menyadari arah Anda tak sendiri. Bangkit dan buka hati untuk kuasa Allah sampai ke hati Anda. Jamahannya sampai ke hidup Anda dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan khusus Anda yang sudah mungkin sering ikut online, ibadah online ini. Atau mungkin Anda yang baru pertama kali ikut ibadah online ini. Anda tak memiliki komunitas rohani. Jangan tunda lagi. Berhenti hidup sendiri. Berhenti hidup sendiri. Hubungi kami. Mari kita bertumbuh bersama-sama dalam komunitas orang percaya. Kita memiliki connect group. Bukan kelompok yang sempurna, tetapi kelompok kecil yang saya tahu, kami tahu. Dalam keterbatasannya, kami memilih menjadikan Tuhan pegangan dan firman-Nya pacuan dalam kehidupan kita. Komunitas ini sehat. Biarlah engkau juga menjadi sehat melalui komunitas ini. Engkau bisa dikuatkan bukan hanya di dalam ibadah seperti ini, tetapi bisa memiliki secara konsisten rekan-rekan yang akan melatihmu bagaimana berdiri dengan kekuatan sendiri. Bagaimana memiliki otot rohani yang lebih baik. Sehingga engkau bisa menjadi orang yang berperang bersama dengan Tuhan. Untuk orang-orang yang membutuhkan dirimu. Karena engkau menjadi alatnya. Amin. Amin. Hubungi kami segera. Hubungi kami segera. Dan hidup dalam komunitas. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Firman-Mu telah disampaikan, Firman-Mu telah dibagikan. Hati hamba-Mu memberikan yang terbaik. Dan aku tahu Tuhan, kasih-Mu sampai kepada setiap orang-orang, bahkan kepada hidupku sendiri. Kepada setiap kami, terima kasih Tuhan. Ibadah bisa berakhir, tetapi Roh Kudus-Mu tetap berkarya dalam hati dan hidup kami. Kerjakan kami, kerjakan setiap kami
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita mengakhiri ibadah ini. Biarlah engkau menerima berkat ini di dalam hidupmu. Sebagai berkat rohani yang membawa mengalami terobosan dalam kehidupan. Sehingga Allah membawa tetap naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Karena engkau tahu pada saat engkau membuat keputusan untuk taat, itu keputusan bukan terpaksa. Tetapi karena engkau sadar, itu pilihan yang tepat. Hidup bukan bersandar pada pemikiran sendiri. Tetapi hidup dengan percaya apa kata Tuhan. Dan siap untuk mengalami kuasanya. Biarlah kasih karunia, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih Kristus Yesus putranya yang tunggal dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu, menguatkanmu, membuatmu tetap jadi semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasanya. Bukan menjadi orang yang terus kalah, tetapi menjadi orang yang berkemenangan sampai Maranatha, Kristus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.